Saya minta maaf kepada rakyat Republik Korea, saya benar-benar minta maaf. Dunia kompetisi dingin. Menurutnya, Shin Tae-yong nggak perlu minta maaf. Yang harusnya minta maaf adalah... Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana reaksi dari netizen Korea menanggapi permintaan maafnya Shin Tae-yong. Yang mana mayoritas dari netizen Korea itu mendukung Shin Tae-yong dan mengatakan bahwa Shin Tae-yong itu sebenarnya tidak perlu meminta maaf. Lantas, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menumbangkan Korea Selatan pada debut perempat final Piala Asia U23 2024 yang digelar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan timnas Indonesia itu diraih usai adu penalti dengan agregat 11-10. Duel tersebut sebenarnya menjadi kebimbangan tersendiri bagi Shin Tae-yong. Pelatih yang sudah berhasil mendobrak sepak bola timnas Indonesia ini diketahui adalah warga negara Korea Selatan, bahkan pernah memperkuat Korea Selatan di lapangan hijau. Pertandingan timnas Indonesia melawan Korea Selatan menjadi bukti bagaimana profesionalisme seorang Shin Tae-yong. Shin Tae-yong benar-benar mengeluarkan kemampuannya untuk timnas Indonesia, walaupun harus melawan negara kelahirannya sendiri. Hal itu sudah dibuktikan oleh Shin Tae-yong usai anak asuhnya berhasil meraih kemenangan. Di sisi lain, ini menjadi pertama kalinya dalam 40 tahun bagi Korea melewatkan turnamen sepak bola putra di Olimpiade sejak pertandingan Los Angeles tahun 1984. Mengenai kegagalan ini, pelatih Hwang meminta maaf. Dia mengatakan lebih lanjut bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas hasil itu. Dan seperti yang dilansir dari e-Daily, dia juga mengkritik tentang metode asosiasi dalam mengoperasikan tim nasional berdasarkan kelompok umur. Pelatih Hwang lantas berkata, ini mungkin tampak seperti sebuah alasan. Namun, struktur operasi dan sistem tim kelompok usia saat ini benar-benar perlu diubah. Kesenjangannya itu akan semakin menyempit, sulit untuk mengatakan semuanya. Namun kita harus mendengarkan suara-suara di lapangan dan bekerja sama untuk menemukan jalan keluarnya. Apa yang saya rasakan setelah memimpin tim selama kurang lebih 2 tahun adalah jika sistem yang ada saat ini sama, kesenjangan dengan negara lain akan semakin melebar. Asosiasi sepak bola harus memiliki jangka waktu yang panjang, rencana jangka panjang. Struktur dan sistem manajemen tim khusus usia saat ini tidaklah sesuai. Kemudian, pelatih Hwang juga menjelaskan jika masa hidup seorang pelatih ditentukan oleh penampilannya di Asian Games, maka ia tidak punya pilihan selain fokus pada hanya Asian Games. Dan dikarenakan masa persiapan Olimpiade singkat, sistemnya itu perlu diubah. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa performa Asian Games merupakan evaluasi menengah terhadap pelatih. Juga mengenai kegagalan dalam memanggil pemain-pemain yang ada di tim Eropa. Kita sebut saja seperti Yang Hyun-jung dari Celtic, kemudian Kim Ji-soo dari Brentford, dan juga Bae Jun-ho dari Stoke City. Di sini, pelatih Hwang berkata nih guys bahwa ia itu mengunjungi klub-klub tersebut. Namun sayang, mereka tidak bisa melakukan panggilan terhadap pemain-pemain itu. Alasannya adalah dikarenakan ada persaingan yang sengit untuk mendapatkan peringkat itu semakin insentif di akhir musim. Di sisi lain, usai kemenangan timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong itu meminta maaf ke warga Korea Selatan. Dalam konferensi pers yang dirilis oleh MBC News, Shin Tae-yong mengaku campur aduk antara senang dan juga sedih atas kemenangan Indonesia. Dalam statementnya, beliau mengatakan, saya sangat bahagia, namun hati saya sangat campur aduk dan juga berat. Saya minta maaf kepada para penggemar Korea. Shin Tae-yong sendiri merasa bertanggung jawab untuk timnas Indonesia dan menurutnya harus melakukan yang terbaik untuk tim Garuda Muda. Selain membicarakan rasa campur aduknya, Shin Tae-yong juga tak lupa menaruh respect terhadap negara kelahirannya itu. Shin Tae-yong tetap tegas tak mengubah tujuannya datang ke Qatar, yakni membawa timnas Indonesia melaju di Piala Asia U23. Di balik itu semua, Shin Tae-yong menyampaikan permintaan maaf kepada warga Korea Selatan. Dalam statementnya, Shin Tae-yong mengatakan, jujur, perasaan saya adalah jika Korea melaju untuk ke-10 kalinya berturut-turut, itu akan menjadi rekor yang tidak akan pernah dipecahkan di dunia. Saya juga mencapai 8 kelolosan berturut-turut di stadion ini. Saya ini pelatih membuat rekor. Saya sangat menyesal telah memecahkan rekor tersebut. Bukan impian saya jika sepak bola Indonesia bisa ikut Piala Dunia. Jika kedepannya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Impian terakhir saya adalah kembali ke Korea dan menantang lagi bersama dengan tim nasional Korea. Saya minta maaf kepada rakyat Republik Korea, saya benar-benar minta maaf. Dunia kompetisi dingin. Saya benar-benar minta maaf dikarenakan telah menimbulkan masalah bagi rakyat. Namun, saya berusaha keras untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di Indonesia. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari Shin Tae-yong. Dan pada akhirnya permintaan maaf dari sang pelatih ini dibawa ke komunitas online Korea. Salah satunya adalah di komunitas online Deku.
Dan menanggapi bagaimana statement dari Sinteyong, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen, ini bukan sesuatu yang perlu dimaafkan. Federasi Koperasi Peternakan Korea dan Hwang Son-hong harus meminta maaf. Maksud komentarnya tuh kayak gini guys, ini translate-nya memang agak kacau sedikit sih, tapi masih bisa kita pahami kok sedikit-dikit. Jadi maksud dari komentar ini adalah menurutnya Sinteyong nggak perlu minta maaf. Yang harusnya minta maaf adalah KFA atau Asosiasi Sepak Bola Korea. Dan juga pelatih dari timnas Korea yaitu Hwang Son-hong. Berikutnya ke komentar yang kedua, ada sesuatu yang perlu disesali. Saya melakukan pekerjaan saya dengan benar, tapi para petinggi di Koperasi Peternakan negara kita yang tidak melakukannya dengan benar, harusnya yang menyesal. Jadi menurutnya adalah Sinteyong itu nggak perlu minta maaf dikarenakan melakukan pekerjaannya dengan benar. Sama kayak komentar pertama tadi, dia mengatakan bahwa yang harusnya minta maaf dalam hal ini adalah KFA. Dikarenakan KFA itu dianggap tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Seperti itu guys. Lanjut ke komentar yang berikutnya, ada yang bilang, kamu melakukan pekerjaan sebagai direktur atau sebagai pelatih, jadi mengapa kamu menyesal? Itu berakhir dengan pengunduran diri Chung Mong-gyu. Kalau tidak salah, beliau ini atau Chung Mong-gyu merupakan kepala Asosiasi Sepak Bola Korea. Lanjut ke komentar yang berikutnya, Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan di posisi Anda, tetapi Koperasi Pertanian Korea harus merenung dan sadar. Ini translate-nya emang agak kacau ya di beberapa bagian. So, kesimpulannya adalah mayoritas netizen Korea itu mengatakan bahwa mereka itu nggak ada masalah sama Sinteyong. Mereka juga paham dengan bagaimana posisi ataupun pekerjaan Sinteyong, dan mereka juga mendukung bagaimana Sinteyong. Menurut mereka, yang harus bertanggung jawab dalam kegagalan Korea adalah Asosiasi Sepak Bola Korea atau KFA. Sementara itu, seperti dilansir dari jongang.co.kr, KFA itu sudah menyampaikan permohonan maaf. Dalam statementnya, mereka mengatakan, kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pecinta sepak bola, pesepak bola, dan masyarakat atas kegagalan menuju ke putaran final Olimpiade Paris akibat kekalahan di perempat final Piala Asia AFC U23 2024. Staf pelatih dan pemain semuanya melakukan yang terbaik demi berpartisipasi dalam Olimpiade untuk yang ke-10 kalinya berturut-turut. Namun sayangnya kami tidak dapat mencapai tujuan kami. Kami sangat menyadari bahwa Asosiasi Sepak Bola Korea yang membina dan mendukung tim sepak bola nasional mempunyai tanggung jawab keseluruhan. Jadi saya sekali lagi ingin menundukkan kepala untuk meminta maaf. Di masa depan, kami akan meninjau secara cermat mengenai perkembangan pemain dan pemimpin, serta sistem manajemen tim nasional dan mencari cara untuk memperbaikinya guna mencegah terulangnya kegagalan seperti hari ini. Asosiasi Sepak Bola Korea akan melakukan yang terbaik untuk berhasil menyelesaikan tugas, langsung menunjuk pelatih tim nasional dan memberikan kegembiraan kepada orang-orang dengan permainan bagus di kualifikasi Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026 yang sedang berlangsung. Terima kasih. Sementara itu, sebanyak 4 negara, yakni Indonesia, Uzbekistan, Jepang, dan Irak, bakal bertarung dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Keempat negara ini akan bersaing untuk melaju ke babak final. Dalam babak 4 besar, Indonesia akan menghadapi Uzbekistan. Sementara itu, Jepang akan menantang Irak setelah menghajar tuan rumah Qatar dengan skor 4-2 dalam babak perempat final. Perjuangan timnas Indonesia pada babak semifinal ini merupakan sejarah dalam Piala Asia U23 2024. Sebab timnas Indonesia merupakan tim debutan yang sukses melaju ke babak perebutan tiket final. Adapun timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Uzbekistan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk pertandingan Jepang U23 versus Irak U23 dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Well, mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa menang. Keep fighting pokoknya buat timnas Indonesia. Fighting! Jujur aku dari sekarang udah dak-dikduk loh. Apalagi nanti pas nonton ya. Kayaknya bakalan pecah nih jantung. Dari sekarang aja udah dak-dikduk sih. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulkin pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi nih. Ntar langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.